Sadar diri. Rei merasa ragu untuk pergi ke sekolah. Dia takut melihat tatapan dan mendengar bisikan-bisikan yang tertuju padanya. Tapi kalau tidak sekolah, bukankah akan menimbulkan kecurigaan baru? Mereka akan berpikir bahwa gosip itu memang benar dan Rei sengaja menghindar. Kak, hari ini aku mau ke sekolah, ya. Tapi kan kamu lagi hamil. Aku kan enggak sakit parah, Kak. Lagi pula di rumah juga aku bosan. Marva berpikir, jika Rei di rumah, maka Viola akan kembali uring-uringan, dan akhirnya memicu pertengkaran antara dia dan Viola. Marva akhirnya mengizinkan, dia langsung menyuruh pelayan membuatkan bekal untuk Rei. Rei diantar oleh sopir sampai tempat biasa. Saat memasuki gerbang sekolah, tidak ada lagi tatapan mencela, atau bisikan-bisikan penasaran. Semuanya kembali ke awal, dia seperti murid tak kasat mata. Di mansion, Marva mengerjakan pekerjaan kantornya di ruang kerja. Viola membuatkan teh hangat untuk Marva, berusaha menarik simpati suaminya itu. Marva yang melihat kedatangan Viola seketika menahan nafas, karena kembali merasa mual. Viola meletakkan teh hangat itu di meja, lalu berdiri di belakang Marva. Tangan mulusnya memijit pundak Marva dan mengelus dada bidang itu. Marva yang mendapat perlakuan seperti itu, bukannya merasa senang apalagi Teran justru merasa risih. Aku lagi kerja, kamu keluar sana. Kamu kenapa, sih? Aku kan hanya ingin melayani kamu. Vi, aku harap kamu mengerti. Sekarang aku lagi sibuk kerja, aku juga mual. Nanti kalau keadaan sudah kembali normal, kita bisa kembali seperti biasa. Kamu paham, kan? Viola menghela nafas, lalu mengangguk. Dia keluar dari ruang kerja Marva dengan perasaan kecewa. Marva memijat keningnya, hidupnya semakin rumit sejak kehadiran Rei. Tunggu hingga beberapa bulan lagi, dan aku harap semua akan berjalan dengan lancar. Rei kembali ke mansion. Saat di halaman depan, dia berpapasan dengan Viola. Aku harap kamu mengerti, jangan memanfaatkan kehamilan kamu untuk merebut perhatian Marva dan orang-orang di mansion ini. Kamu hanya bertugas untuk memberikan Marva anak, setelah itu akulah yang akan menjadi ibu anak-anak itu. Kakek Franz juga akan menepati perkataannya untuk menjadikan aku satu-satunya istri Marva. Keluarga Marva hanya tahu akulah istrinya, bukan kamu atau perempuan lain. Jadi kamu jangan besar kepala dan bersikap sok lemah agar Marva terus berada di sisimu. Jaga kondisimu, jangan sampai kamu sakit lagi dan menyusahkan orang-orang. Rei menahan gejolak di hatinya. Dia cukup sadar diri siapa dia di mansion ini. Aku tahu. Baguslah kalau kamu mengerti. Jangan terbang terlalu tinggi, karena sakit rasanya saat terjatuh. Rei memandang mansion ini dari depan. Tempat tinggal yang seperti penjara baginya. Jika saja dia punya kekuatan, ingin sekali dia membalas perkataan buruk orang-orang kepadanya. Nyatanya dia hanya anak yatim piatu yang miskin, yang tak memiliki kekuatan baik uang atau kekuasaan. Secara fisik mungkin dia bisa melawan. Rei jadi merindukan kontrakan kecilnya, di mana dia bisa tidur dengan tenang meski beralaskan kasur kecil yang tipis dan keras. Kamu sudah pulang. Bagaimana keadaan anakku? Rei tersenyum miris, saat tiba tadi dia disambut oleh perkataan pedas Viola, dan sekarang saat memasuki mansion, dia disambut oleh Marva yang hanya menanyakan kondisi anaknya. Mereka baik. Rei buru-buru masuk ke kamarnya, lalu bergegas ke kamar mandi. Bukan karena mau muntah atau buang air, tapi karena Marva mengikutinya, sedangkan dia malas melihat wajah Marva yang membuat dia kesal. Rei mengelus perutnya. Sayang, kalau boleh Bunda meminta sesuatu pada kalian, kalian jangan mau dekat-dekat dengan ayah kalian. Biarkan waktu yang tersisa menjadi milik kita bertiga saja, karena setelah itu mereka akan memisahkan kita. Rei sekarang duduk di hadapan gurunya, untuk membicarakan beasiswa yang akan dia ambil.
Sebenarnya aku sudah tidak semangat menjalani kuliah, tapi aku tetap ingin membanggakan nenek. Ibu yakin kamu akan menjadi orang yang sukses, jadi kamu harus bersabar menjalani semuanya. Iya, Bu. Terima kasih atas bimbingan Ibu selama ini. Sekarang kamu fokus saja dengan ujian nasional, setelah itu belajarlah untuk masuk perguruan tinggi. Banyak membaca artikel, buku, dan menonton hal-hal yang berhubungan dengan pendidikanmu. Besok akan Ibu bawakan buku. Iya, Bu. Kalau begitu saya kembali ke kelas. Guru itu menatap muridnya yang terlihat lesu. Sebagai guru dia hanya bisa mendoakan kesuksesan muridnya itu, juga memberikan motivasi. Ray berjalan ke perpustakaan, dan membaca salah satu buku yang sangat tebal. Dia mencatat hal-hal penting yang ada di buku itu hingga tidak terasa bel masik berbunyi. Sepanjang lorong menuju kelasnya, dia selalu teringat akan Freya yang hingga kini dia tidak tahu keberadaannya. Apa gadis itu masih hidup atau tidak? Bahkan bukan hanya Freya yang menghilang, tapi juga Nania, Aruna, Arbi, Iqmal, Vian dan Marcel. Yang tersisa hanya Nuna yang juga selalu terlihat murung. Ray juga teringat gosip tentang Arbi yang katanya suka bermain perempuan dan menghamili anak orang lalu keguguran. Apa benar begitu? Murid tampan dan berprestasi, namun selalu bertengkar dengan Freya dan gengnya. Apa mereka semua dikeluarkan dari sekolah? Dimanapun kamu berada, aku harap kamu baik-baik saja, Freya. Ray duduk di taman belakang sambil menikmati aneka warna bunga yang tumbuh dengan subur. Kenapa kamu selalu lupa minum susu hamil? Marva memberikan segelas susu hamil yang hangat kepada Ray. Maaf, Kak, aku lupa. Ray lalu meminum susu itu. Saat masih minum, Ray tidak sengaja melihat Viola yang juga menatapnya dengan tatapan tidak suka. Ray langsung tersedak hingga menimbulkan rasa perih di hidung dan tenggorokannya, bahkan matanya sampai berair. Pelan-pelan dong, minumnya. Ujung mata Ray melirik Viola. Bodoh amat, lah. Aku juga enggak menggoda suaminya, kok. Suruh siapa tidak bisa ngasih anak, malah sewot terus sama orang lain. Aku yang tidak pernah menggoda suaminya saja, dia selalu berburuk sangka, gimana kalau aku menggoda suaminya? Bisa jungkir balik, dia. Aku mau ke kamar dulu, Kak. Marva mengikuti Ray, dan itu membuat Viola semakin berprasangka. Aku kasihan sama Nona Viola, gara-gara Ray sekarang Nona Viola jadi menderita. Oh ya, padahal Ray itu hanya gadis kampung yang dipungut oleh tuan besar. Hamya karena ia sedang hamil, jadi belagu. Aku kasihan melihat wajah sedih Nona Viola, biasanya dia selalu terlihat ceria. Ray kembali ke kamarnya, padahal baru saja dia ingin membuat rujak. Aku memang gadis kampung, tapi gadis kampung inilah yang dipilih oleh tuan kalian itu. Kita sama-sama orang susah, tapi karena kalian bekerja di sini, kalian langsung menganggap diri kalian lebih baik dari aku. Tiba-tiba saja Ray merasa kram di perutnya. Dia merintih pelan sambil memegang perutnya. Au, sakit. Ray berjalan dengan pelan memasuki kamarnya. Dia langsung berbaring dengan nafas sedikit terengah. Dia jadi teringat dengan neneknya yang dulu juga terbaring lemah di atas kasur. Air matanya seketika keluar. Aku tidak boleh lemah, aku harus menjadi perempuan yang kuat. Ray sebenarnya tidak ingin memikirkan perkataan para pelayan itu, tapi mungkin saja karena kehamilannya ini menjadikan dirinya sensitif. Dulu, saat masih bersama neneknya, mau seperti apapun dirinya dihina oleh orang-orang, dia tidak akan peduli. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau dipikir-pikir, memang saat itu Ray belum tahu bahwa dirinya sedang hamil, tapi dia menjadi sensitif dengan perkataan orang-orang. Pintu terbuka, Marva melihat Ray yang sedang memegang perutnya dengan wajah pucat. Kamu kenapa, Ray? Perut aku kram, Kak. Aku telep dokter dulu. Setelah menghubungi dokter, Marva mengusap perut Ray dengan hati-hati.
Anak ayah yang baik ya, di dalam. Perlahan Ray memejamkan matanya, dan tidak lama kemudian dokter datang. Sudah saya bilang, jangan biarkan dia stres. Akan tidak baik untuk dia dan kandungannya. Jaga dia baik-baik. Marva menghela nafas, dia bingung sebenarnya apa yang Ray pikirkan hingga kondisinya bisa seperti ini. Bibi tahu, dulu aku sering berpikir kalau semua makanan yang ada di restoran itu pasti sangat enak. Aku ingin sekali membelikan nenek itu. Aku juga merasa kalau tinggal di rumah besar pasti akan menyenangkan, tidak perlu berdesak-desakan saat ingin melakukan sesuatu. Tapi kini aku merasa semua itu tidak benar. Sekarang, setiap hari aku selalu makan daging, ayam, ikan, seafood, atau makanan enak lainnya. Tapi kenapa bagiku rasanya hambar? Aku tinggal di rumah mewah dengan kasur yang sangat empuk, tapi aku tidak pernah merasakan kenyamanan. Aku merasa ada yang salah. Semua yang aku rasakan ini, tidak ada yang membuatku bahagia, karena tidak ada nenek di sisiku. Untuk apa aku makan enak, jika nenek tidak ikut menikmatinya? Untuk apa aku tinggal di rumah yang besar, jika nenek tidak dapat merasakannya? Aku seperti makan dan minum sesuatu yang beracun, aku merasa tidur di atas rumput berduri, aku seolah tinggal di bawah jurang kegelapan. Tak apa jika setiap hari aku hanya makan dengan nasi dingin dan sejumput garam, tidur di atas kasur tipis dan berbagi bantal, merasa kegelapan saat token listrik habis, asal dengan nenek yang selalu sehat. Bibi tahu tidak, selama di sini aku tidak pernah tidur dengan nyenyak, padahal kamarku ber-AC. Dulu, saat dikontrakan, meski hanya dengan kipas dari potongan kardus, aku masih bisa tidur dengan baik sambil memeluk nenek. Aku sangat rindu dengan nenekku. Air mata Ray jatuh di atas pangkuan Bituti, karena perempuan hamil itu menyandarkan kepalanya di atas paha Bituti. Di rumah ini, hanya Bituti saja yang bisa dia ajak bicara. Mungkin karena status sosial mereka yang sama. Ray tidak pernah menganggap dirinya wah hanya karena dirinya menikah dengan Marva. Bituti juga tidak pernah mencelanya meski dirinya di rumah ini adalah istri kedua, yang sering orang bilang sebagai pelakor. Aku tahu rasanya tidak memiliki ayah dan ibu sejak lahir. Bagaimana nanti jadinya saat aku harus meninggalkan anak-anakku saat mereka baru lahir? Pasti aku akan berdosa, kan? Bituti tidak mampu berkata apa-apa, namun matanya sudah mengeluarkan air mata meski tanpa suara. Dielusnya dengan lembut rambut Ray, perempuan muda yang sudah dia anggap sebagai anak sendiri. Di berbagai sudut, banyak telinga yang mendengar keluh kesah calon ibu itu. Perkataan yang menyesakkan keluar dari bibir itu, yang dicurahkan kepada asisten rumah tangga. Tapi setidaknya mereka tidak benar-benar menjadi anak yatim piatu seperti diriku. Ada Kak Marva sebagai ayahnya, dan Kak Viola yang akan menjadi ibu mereka. Mereka juga akan memiliki eyang dan kakek nenek. Tak lupa, harta yang bergelimang. Aku yakin mereka akan bahagia, lebih bahagia dari masa kecilku yang tak memiliki apa-apa. Ya, apa Bibi memiliki anak? Punya, tapi anak Bibi sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Apa ikatan ibu dan anak itu sangat kuat? Ya, tentu saja. Saat Bibi sudah bekerja di sini dan anak Bibi di kampung, ketika dia sakit, hati Bibi akan merasa cemas. Tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Jadi begitu. Apa aku juga akan seperti itu ya, Bi? Memiliki ikatan batin dengan mereka. Ya, jawab Bituti lirih. Air mata itu menetes, baik dari yang berbicara maupun yang mendengarkan. Jika kondisi Ray baik, maka dia akan ke sekolah, namun jika keadaannya sedikit drop, maka dia akan di rumah. Entah bagaimana cara Franz mengurus semua itu di sekolahnya, namun Ray dilarang memikirkan semua itu. Saat ini, Ray duduk sendiri di halaman belakang seperti saat dirinya melihat Freya dulu. Bedanya, di saat seperti apapun,
Freya selalu ada yang menemani, bahkan di saat dia bolos dan melakukan kenakalan. Sedangkan dirinya, tetap seorang diri. 3 minggu lagi dia akan mengikuti ujian nasional. Untung saja usia kehamilannya masih muda, jadi perutnya belum membesar. Rei mengingat masa-masa dirinya selama 3 tahun berada di sekolah ini. Junur saja, tidak ada kenangan indah menurutnya. Dia tidak memiliki teman, apalagi sahabat. Teman hanya sekedar teman sekelas. Tidak ada rasa sedih saat membayangkan bahwa sebentar lagi dirinya akan lulus dan meninggalkan sekolah ini. Justru dirinya senang, seolah satu beban akan terangkat dari pundaknya. Hari ini ujian nasional, keadaan sangat ramai, bukan karena masalah ujian, tapi karena kehadiran Arby, Iqmal, Vian dan Marcel yang selama menghilang bak di telan bumi. Keempat remaja laki-laki itu terlihat baik-baik saja. Mereka seolah tidak pernah peduli dengan gosip yang melanda Arby. Apa selama ini cowok itu menghilang karena masalah ini benar adanya? Lalu bagaimana dengan Iqmal, Vian dan Marcel? Bahkan mereka berempat adalah ketua dan anggota OSIS. Ini sekolah beda ya, gak ada Freya, Nania, dan Aruna. Samar-samar Rei mendengar Marcel mengatakan itu. Jangan bikin masalah baru lagi, Ar. Alu enggak pernah bikin masalah, tapi masalah yang terus menghampiri aku. Mereka berkata dengan sangat pelan, namun masih bisa didengar oleh Rei. Jangan lupa kalau Rei itu memiliki pendengaran yang tajam, makanya di mansion dia sering mendengar hal-hal yang tak seharusnya dia dengarkan karena dapat menyesakkan hati. Pandangan mata Arby dan Rei bertemu, namun Arby langsung mengalihkan pandangannya, tidak peduli dengan Rei. Arby memang terlihat tidak peduli dengan perempuan kecuali Freya dan gengnya yang selalu membuat ulah dengan Arby Chas. Namun gosip pernah beredar bahwa hubungan Freya dan Nuna sahabatnya, rusak gara-gara Arby. Rei menghela nafas, kembali teringat dengan Freya. Bahkan hingga kini dia menghadapi ujian nasional, Freya tidak pernah kembali. Freya, kamu di mana? Gumam Rei pelan. Samar-samar Arby mendengar Rei menyebut nama Freya. Namun dia kembali berpikir bahwa mana mungkin murid perempuan di kelasnya itu kenal dengan Freya. Arby saja tidak mengenal siapa Rei. Ujian nasional di hari pertama berjalan dengan lancar. Rei kembali ke mansion tanpa semangat, selalu seperti itu yang dia rasakan. Dia berpapasan dengan Viola, namun Viola tidak mengatakan apa-apa seolah Rei adalah benda tak kasat mata. Rei tidak merasa tersinggung, itu lebih baik baginya daripada Viola mengeluarkan kata-kata yang menusuk hati, seolah Rei penyebab semua kesedihan dalam hidupnya. Kalau bisa memilih, Rei juga ingin memiliki suami tanpa harus berbagi, tapi yang namanya takdir mana bisa dicegah, yang penting dia berusaha menjalani semuanya sebaik mungkin. Hari ini merupakan upacara kelulusan murid kelas 3. Kepala sekolah mengumumkan murid yang mendapatkan predikat terbaik. Selamat kepada Arby Erlangga Abraham. Rei menghela nafas, lagi-lagi Arby. Meskipun pria itu lama tidak berada di sekolah ini, tapi tetap saja Rei kalah olehnya. Pandangan para murid tertuju pada Arby yang memang terlihat semakin tampan meski gosip sedang menimpanya. Arby maju ke podium dengan gagahnya. Terima kasih, pada kepala sekolah, dewan guru, keluarga, para sahabat dan teman-teman, dan yang paling spesial, untuk dia satu-satunya yang aku cintai di dunia ini. Dia yang selalu memberiku semangat dalam segala hal. Arby dan Nuna saling pandang, mereka yang ada di sana bisa melihat ada binar bahagia dan kesedihan di dua murid berbeda jenis kelamin itu. Iqmal yang melihat sikap kedua orang itu, hanya bisa menghela nafas. Sedangkan Marcel dan Vian, sama-sama bingung. Jadi Arby beneran suka sama Nuna? Bisik Marcel di telinga Vian. Vian hanya mengedikkan bahunya. Jangan bikin gosip, apalagi di sekolah, hardik Iqmal. Jangan-jangan Iqmal cemburu. Kali ini Vian yang berbisik di telinga Marcel. Iqmal langsung menoyor Marcel dan Vian.
Berisik. Ray masuk ke dalam 10 besar di sekolahnya. Arlan, selaku pemilik yayasan memberikan penghargaan kepada mereka. Arby, mulai sekarang tanggung jawabmu semakin besar, jangan membuat malu keluarga. Iya, Pak. Arlan menepuk pundak Arby, lalu beralih ke Iqmal, Vian, Marcel yang juga mendapatkan peringkat. Kalian baik-baik, jangan membuat ulah. Iya, Pak, jawab mereka serempak. Kini Arlan beralih ke Ray. Dia ingat bahwa Ray adalah murid perempuan yang digosipkan dengan keponakannya, Marva, yang ternyata istri kedua Marva. Bukankah itu berarti Ray adalah keponakannya juga? Kamu juga baik-baik, ya. Harus jadi perempuan yang kuat. Baik-baik kamu bersama Marva, bisik Arlan di telinga Ray. Ray mengangkat wajahnya, merasa gugup dan bingung. Jangan tegang. Arlan juga menepuk pundak Ray dan memberikan piala, sertifikat, dan uang penghargaan sama seperti murid berprestasi lainnya. Ray meletakkan piala dan sertifikat di atas meja belajarnya, lalu dia membuka amplop yang berisikan uang. Dia lalu menangis melihat sejumlah uang yang sangat banyak. Tangannya bergetar, tidak perlu dihitung dia bisa menebak berapa banyak uang itu. Nenek, aku memiliki uang yang banyak. Seandainya nenek masih hidup, aku bisa membelikan makanan yang enak untuk nenek dengan uang ini. Ray menyimpan baik-baik uang itu, karena uang itu tentu saja sangat berguna untuk masa depannya nanti. Marva melihat sesuatu yang berbeda di kamar Ray. Ruangan besar ini terlihat sunyi. Apa yang kurang dari kamar ini? Marva berusaha untuk mencari apa yang kurang itu. Buku-buku. Sudah tidak ada lagi buku-buku yang memenuhi meja ataupun kasur Ray. Semua buku sudah dimasukkan ke dalam kardus tanpa sisa. Kamu enggak belajar. Aku kan sudah lulus. Kamu tidak belajar untuk persiapan kuliah. Aku sudah tidak semangat, lagi pula aku sedang hamil. Kalaupun melanjutkan kuliah, tahun depan baru bisa. Kalian pasti tidak akan mengizinkan aku kuliah sekarang, kan? Entah mengapa Marva merasakan nada kesal dari perkataan Ray. Ray memang uring-uringan, entah karena hormon hamil, atau karena dia bosan terus berada di mansion ini tanpa punya alasan untuk keluar, karena dia sudah lulus sekolah. Makanan enak ala restoran terasa hambar di mulutnya. Ray, ini Bibi buatin rujak untuk kamu. Wah, makasih, Bi. Ray dengan antusias memakan rujak itu. Hanya Bituti orang di mansion ini yang mengerti dirinya. Saat Ray tidak memiliki selera makan, dia yang paling tahu apa yang harus dilakukan. Cukup memberinya makanan sederhana, tidak perlu mewah apalagi mahal. Kakimu sedikit bengkak, ayo Bibi pijitin. Jangan, Bi. Nanti biar Ray saja yang memijitnya dengan minyak. Bibi istirahat saja. Ray masuk ke kamarnya, duduk di sofa sambil sesekali memijit pelan kakinya. Freya, sekarang aku sudah lulus. Maaf kalau sampai sekarang aku belum bisa membalas semua kebaikan kamu. Ray pergi ke dapur, malam ini rasanya dia sangat ingin makan nasi goreng seafood. Dia mulai mengolah bahan, rasanya sudah tidak sabar untuk menikmati makanan yang menurutnya sangat mewah itu. Dulu, saat masih bersama neneknya, jika memasak nasi goreng paling dia hanya memberi sedikit kecap dan garam saja tanpa ada bumbu lainnya, apalagi telur atau ayam. Jika menerima gaji, dia akan membeli telur agar neneknya tidak bosan makan makanan yang itu-itu saja. Keadaan mungkin akan lebih baik jika neneknya tidak sakit-sakitan dan harus rutin berobat. Tapi Ray tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah lelah merawat neneknya, karena dia tahu apa yang neneknya lakukan untuknya jauh lebih besar. Karena melamun mengingat masa lalunya, Ray tidak sengaja menyenggol wajan panas. Au, kamu enggak apa-apa. Kak Marva. Sini, biar aku yang teruskan. Marva melanjutkan apa yang Ray kerjakan, hanya tinggal memasukkan bahan-bahan karena bumbu juga sudah dibuat oleh Ray. Ini. Marva meletakkan nasi goreng itu ke hadapan Ray.
Lain kali kalau mau makan, bilang sama aku. Jangan pergi ke dapur sendiri. Aku enggak enak kalau harus membangunkan Kak Marva dan mengganggu Kak Viola. Marva menghela nafas. Meskipun Ray tidak berkata banyak, tapi dia bisa menarik kesimpulan dari perkataan Ray. Keesokan malamnya. Mulai hari ini aku akan tidur di kamar Ray. Tapi kenapa? Aku ingin menjaga Ray dengan baik. Bagaimana kalau malam-malam dia membutuhkan sesuatu atau terjadi apa-apa padanya? Loh, tidak bisa begitu, dong. Viola tidak terima apa yang akan dilakukan Marva. Kamu harus bersikap adil, lanjutnya. Vi, saat ini Ray sedang mengandung anak aku, apa salahnya aku menjaga dia selama masa kehamilannya? Aku ingin jadi suami siaga. Kalau terjadi apa-apa pada dia dan kandungannya, kamu mau bertanggung jawab karena kamu yang melarang aku menjaganya. Kamu berani menghadapi kemarahan kakek. Viola terdiam, dia tidak bisa berkata apa-apa jika sudah berhubungan dengan Franz. Marva langsung ke kamar Ray, dilihatnya istri keduanya itu sudah tidur. Diusapnya perut Ray yang terasa sedikit menonjol. Anak-anak ayah yang sehat, ya. Ray merasa bosan, dia ingin jalan-jalan tapi apa diizinkan. Mengajak Marva tidak mungkin, karena pria yang berstatus sebagai suaminya itu sedang bekerja. Kalaupun tidak bekerja, Ray juga tidak ingin mengajaknya karena tidak ingin terlibat perselisihan dengan sang istri pertama. Ray, Kak Marva sudah pulang. Iya, aku mau mandi dulu, kamu juga siap-siap, ya. Mau kemana, Kak? Aku mau ajak kamu jalan-jalan. Beneran, Kak? Iya, aku mandi dulu. Ray langsung tersenyum bahagia, senyum itu terlihat cantik di mata Marva. Ray langsung mengganti bajunya dengan dress putih bermotif bunga orange. Marva keluar dari kamar mandi dan melihat Ray yang sudah selesai bersiap-siap. Pria itu lalu memakai baju yang sudah disiapkan oleh Marva. Pakaian mereka terlihat serasi. Kaos orange berkerah putih dan celana berwarna putih. Entah mengapa Marva terlihat menyukainya. Jujur saja, Ray memang tidak tahu banyak tentang Marva. Apa hobinya, kesukaannya, dan sebagainya, tapi setiap pakaian yang dipilihkan oleh Ray untuknya, selalu dia suka. Semua masakan yang dibuat oleh Ray, sangat dia suka. Ayo. Mereka menuju ruang tamu. Kalian mau kemana? Aku mau ajak Ray jalan-jalan, Kek. Bagaimana nanti kalau menimbulkan masalah lagi? Kek, kami ini juga sudah menikah, bukan selingkuh. Selama ini selain ke sekolah, Ray selalu di mansion. Kakek saja butuh hiburan, apalagi Ray yang sedang hamil. Kakek mau Ray stres dan jadi bermasalah pada kandungannya. Dokter kan juga bilang kalau dia tidak boleh tertekan. Ya sudah, kalian boleh keluar. Kami pergi, Kek. Viola yang baru turun melihat kepergian mereka. Mereka mau kemana, Kek? Jalan-jalan. Lagi-lagi aku tidak diajak. Kita mau kemana, Kak? Makan dulu, ya. Kamu mau makan apa? Apa ya? Aku juga bingung. Terserah Kak Marva saja, deh. Soto, mau. Mau. Marva tersenyum. Biasanya perempuan kalau ditanya lalu bilangnya terserah, giliran pria yang memilihkan tapi malah enggak suka, tapi Ray oke-oke saja. Sesuai dengan perkataan dia sebelumnya, terserah. Mereka tiba di warung soto yang cukup ramai. Bu, soto kambingnya 2, ya. Minumnya apa, Den? Es jeruk 2. Tidak lama kemudian pesanan datang. Marva dan Ray makan dengan tenang. Kamu mau nambah? Tanya Marva saat dilihatnya makanan Ray sudah habis. Enggak, Kak. Nanti kalau aku mau makan lagi, aku bilang sama Kak Marva, boleh? Oke, kamu bilang saja kalau mau makan sesuatu. Mereka lalu melanjutkan acara jalan-jalan mereka. Kita ke mall, ya. Ray mengangguk, hatinya merasa senang karena bisa keluar dari mansion. Sekitar 35 menit kemudian mereka tiba di mall.
Marva langsung mengajak Rei ke area pakaian. Dia membelikan Rei pakaian ibu hamil. Marcha bebas memilih karena dia dan Rei memakai masker. Perutmu pasti akan cepat membesar, jadi sebaiknya sudah memiliki persiapan. Sambil memilih, Marva menggandeng tangan Rei. Bukan karena takut hilang atau posesif, tapi dia tahu bahwa Rei merasa canggung berada di mall yang diperuntukkan untuk golongan atas itu. Memilih kebutuhan ibu hamil ternyata menyenangkan bagi Marva. Dia mendadak seperti perempuan pecinta shopping. Tidak hanya baju, Marva juga membelikan sepatu dan sandal yang nyaman untuk digunakan ibu hamil. Setelah puas dengan kebutuhan Rei, mereka kini ke perlengkapan bayi. Jangan dibeli sekarang, Kak. Kenapa? Masih lama lahirnya, lagi pula kita belum tahu jenis kelaminnya. Kalau beli sekarang, nanti ada model baru kan jadi pengen beli lagi, sayang. Kali ini Marva yang mengangguk. Sebenarnya tidak masalah kalau dia harus membeli lagi, uangnya banyak. Hanya saja dia ingin menghargai Rei yang selama ini terbiasa hidup berhemat. Ayo kita beli baju couple. Ajak Marva. Baju couple. Bisa-bisa aku diamuk sama Kak Viola lagi, karena dia kemasukan setan cemburu.